Shalom, kembali lagi bersama saya Yohanes Talayan. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 9 ayat 23. Saya akan baca untuk kita semua. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Tema yang saya berikan adalah menyangkal diri dan memikul salib. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib membuat orang percaya, terkhususnya orang Kristen, mendapatkan keselamatan itu begitu sangat sederhana. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 1 dikatakan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan selamat. Tetapi apakah sesederhana itukah kita mendapatkan keselamatan? Harga keselamatan itu begitu mahal. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak dombanya yang tak bernoda dan tak bercacat. Dalam Ibrani pasal 9:14 dikatakan, betapa lebihnya darah Kristus yang yang kekal telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan tak bercacat, akan memunculkan hati nurani kita dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi begitu sederhananya keselamatan, tetapi Yesus membayarnya bukan dengan emas atau perak, tetapi dia membayarnya dengan darahnya sendiri. Dia mati di atas kayu salib, darahnya tercurah demi dosa-dosa kita. Jadi keselamatan itu kita mendapatkan begitu sederhana, tetapi harga keselamatan itu sangat mahal. Maka kita sudah mendapatkan keselamatan itu, dan apa yang kita harus perbuat? Dalam Galatia 9 ayat 2 dikatakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup oleh Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Rahasia kekuatan Kristen, kehidupan Kristen terkhususnya dalam Galatia 2 ayat 20. Dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku hidup sendiri. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kita sudah mendapatkan keselamatan itu, maka ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka Roh Kudus hidup dalam kita. Maka kita sekarang hidup bukan hidup sendiri lagi, tetapi ada Roh Allah hidup dalam kita. Maka kita akan masuk dalam inti dari firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu memikul salib. Dalam Lukas pasal 9 ayat 23 yang kita sudah baca tadi dikatakan, katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Nah, kata menyangkal diri dalam bahasa aslinya diterjemahkan sebagai berikut, yaitu membantah atau katakan tidak kepada kehendak diri kita. Apa yang kita harus katakan tidak dalam kehendak kita? Kita harus baca dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Yaitu perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah,
persederahan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu yang kita harus katakan tidak kepada kehendak kita sendiri. Supaya kita jangan dikuasai oleh perbuatan daging itu. Karena Yesus atau roh Allah sudah dalam hidup kita. Maka kita harus katakan tidak kepada hal tersebut. Maka penyangkalan diri adalah bagian penting dalam kehidupan kita. Mempercayai Allah untuk keselamatan kita, bukan mempercayai diri kita, bukan untuk mempercayai diri kita. Dalam Efesus 2 pasal 2 ayat 7 sampai 8 dikatakan, supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Dan jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikian firman Tuhan. Semoga firman ini memberkati kita semua. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.